Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, jumpa lagi pada seri tutorial Google Classroom. Kali ini kita sampai pada tutorial ke-29. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu fitur baru dari Google Classroom. Fitur ini baru ada atau diupdate oleh Google per Agustus 2020. Fitur tersebut adalah fitur untuk mengecek atau memeriksa keaslian tugas. Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom tentu sudah melakukan penugasan. Nah, tugas-tugas yang diberikan seringkali siswa memberikan jawaban yang bersumber dari alamat-alamat atau situs-situs di internet. Bahkan sebagian cenderung mengabaikan tentang hak cipta. Sebagai prasyarat untuk menggunakan fitur ini adalah Bapak Ibu harus menggunakan akun Google Suite for Education. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun ini, silahkan dilanjutkan tutorialnya. Bagi yang belum, silahkan di-upgrade terlebih dahulu akunnya dari Gmail biasa menjadi Google Suite for Education. Oke, langsung saja. Bapak Ibu silahkan login ke classroom-nya masing-masing. Saya masuk ke kelas, kemudian tugas kelas. Kemudian saya akan membuat tugas biasa saja. Ini saya beri judul tugas tentang sejarah Candi Borobudur. Nah, petunjuknya adalah buatlah ringkasan tentang sejarah Candi Borobudur dengan ketentuan 1. Dokumen dibuat secara online menggunakan Google Docs atau Google Dokumen. 2. Dilarang keras mengutip langsung materi yang bersumber dari internet tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, misalnya itu saja ya. Nah, ini tidak perlu dibuat lampiran. Kemudian pengaturan lainnya adalah bagian paling bawah. Ini adalah fitur terbaru yang ada sejak bulan Agustus 2020. Nah, ini kita centang. Bapak Ibu perhatikan ketika mencentang, di sini ada 2 tugas dengan laporan keaslian tersisa. Kenapa? Karena pada Google Suite for Education Basic atau Business, laporan keaslian ini hanya bisa digunakan 3 tugas dalam satu kelas. Kalau menghendaki bisa lebih dari 3, maka sekolah atau instansi harus mengupgrade Google Suite for Education-nya ke versi yang enterprise. Untuk yang versi bisnis atau standar ini dibatasi hanya 3. Dan saya sudah menggunakan 1 sehingga sisanya hanya tinggal 2. Kita klik lanjutkan. Nah, ini sudah tercentang. Untuk pengaturan yang lain silahkan ya, kalau mau diberi tenggat waktu, mau dimasukkan ke topik apa, silahkan. Ini sementara saya hanya akan cek periksa plagiarisme saja. Kemudian saya klik tugaskan. Nah, ini siswanya hanya ada 2. Saya tugaskan untuk 2 siswa. Saya klik tugaskan. Nah, ini ya tugasnya. Kemudian saya akan masuk sebagai siswa menggunakan akun Yuhida. Nah, ini sebagai siswa di kelas yang tadi. Oke, sudah berhasil masuk. Saya akan masuk ke kelas ABC. Nah, ini sudah ada tugas tentang sejarah Candi Borobudur. Nah, sebagai siswa ini sudah bisa membaca ya bahwa ada tugas, poinnya adalah 100, perintahnya adalah dokumen dibuat secara online.
menggunakan Google Dokumen. Dilarang mengutip secara langsung. Ya, nah saya akan membuat dokumennya, tambah atau buat, kemudian pilih dokumen. Ini sebagai siswa ya Bapak Ibu. Ini sebagai siswa. Kemudian saya klik dokumennya. Nah, untuk sejarah Candi Borobudur, saya sudah mencari di internet. Saya akan mengambil di salah satu artikel di yonareferensi.com. Ini akan saya kutip langsung seluruhnya untuk menunjukkan nanti seperti apa pengecekan plagiarisme yang mampu dilakukan oleh Google untuk mendeteksi bahwa tugas ini adalah tugas yang diambil dari internet seluruhnya. Ini saya paste di sini, kanan paste ya, tempel. Nah, ini sudah berhasil tanpa saya edit sama sekali. Saya enter, kemudian judulnya saya paste lagi ya. Nah, ini saya ambil, saya paste di bagian atas. Oke, nah ini sebagai siswa sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang tugas ini akan diserahkan oleh siswa, oleh Yuhida. Kemudian serahkan. Nah, ada lagi, sekali lagi, penting, instruktur Anda telah mengaktifkan laporan keaslian, tetapi Anda belum memeriksa keaslian tugas Anda. Nah, siswa kalau teliti akan membaca ini dan mengubah. Sekali lagi, kalau menyadari bahwa semuanya copy paste, tentu harus diubah. Nah, ini tetap serahkan. Ini akan saya kirim. Nah, tugas sudah dikirim, kemudian kita akan cek nanti di guru. Nah, sebagai guru, saya akan cek dari awal ya, supaya proses pengiriman dan pada saat dikirim kan Google akan membandingkan. Tentu butuh waktu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tugas tentang sejarah Candi Borobudur. Nah, sudah ada satu yang menyerahkan, satu diberikan. Nah, tadi yang menyerahkan adalah Yuhida, kemudian yang diberikan ini namanya Imanuddin. Kita coba satu saja. Kemudian yang diserahkan kita cek, kita periksa. Nah, ini tugas dari Yuhida sudah tampak baris-barisnya, kita periksa. Nah, ini Bapak Ibu, langsung ketika tugas dibuka, informasinya ini lengkap, tugasnya, tulisannya lengkap, Candi Borobudurnya juga ada gambarnya. Nah, kemudian di sisi kanan, Bapak Ibu bisa lihat, diserahkan pada tanggal 2 jam sekian. Nah, Yuhida Kolbinadiva ada 6 bagian yang ditandai. Nah, inilah 6 yang ditandai ini adalah apa yang ditemukan oleh Google berdasarkan perbandingan dari tugas yang dikirim dengan situs yang ada di internet. Nah, 6 bagian ini akan kita lihat apa saja yang ini 6 bagian ditandai dan 1 bagian yang dirujuk atau dikutip. Kita lihat ya laporannya. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini berarti Google menemukan bahwa ini plagiarisme atau plagiat. Nah, kita cek saja kecocokan dengan web itu ada 6. Dari zona referensi ada 4. Koran Jakarta 1. Nah, sementara tadi sejarah candi tadi kita ambil dari zona referensi. Dengan demikian, Bapak Ibu mengetahui bahwa ternyata tugas ini diambil dari situs web ini. Kalau kita cocokkan ya dengan zona referensi. Nah, ini kerjaan siswa, ini yang di zona referensi. Sejarah Candi Borobudur lengkap, titik-titiknya juga sama di sini. Nah, ini terdeteksi bahwa tugas ini adalah tugas hasil dari plagiat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira menarik ya? Dengan seperti ini, kita sebagai pendidik bisa memberikan edukasi kepada siswa bahwa penting bagi siswa untuk menghindari plagiatisme supaya tidak menjadi kebiasaan buruk pada saatnya nanti kuliah mengerjakan tugas dengan cara plagiatisme begini. Ternyata ada aplikasi untuk membaca, mengecek keaslian tugas.
supaya karakter siswa terbentuk menjadi pribadi yang kuat, berkarakter jujur, dan menghargai hak cipta orang lain. Demikian ya Bapak Ibu, ini kita tutup tugasnya. Ringkasan tugasnya bisa kita tutup ya. Kita tutup. Nah, kalau seperti ini, keputusan ada di Bapak Ibu. Kalau sudah terdeteksi bahwa ini plagiat atau mencontek penuh dari web, kalau mau langsung diberi nilai, silahkan diberi nilai berapa. Tentu saja tidak bisa maksimal, atau Bapak Ibu kembalikan supaya siswa bisa mengirimkan ulang nantinya. Oke, nah ini sebagai contoh, ini langsung saya beri nilai saja, misalnya 40. Kemudian berikan edukasi di sini, komentar pribadi. Tugas yang Anda kirim sama persis dengan yang terdapat pada situs. Nah, nama situsnya apa tadi Bapak Ibu? Ini kita tip saja. Ada ini, hindari plagiat karena ini bertentangan dengan nilai kejujuran dan melanggar Undang-Undang ITE. Nah, misalnya demikian. Bapak Ibu berikan pesan moral yang baik sehingga siswa sadar bahwa kalau mengambil sepenuhnya ini akan terbaca sebagai plagiat. Nah, kita posting Bapak Ibu dan dikembalikan. Kembalikan ya. Nah, kalau sudah dikembalikan, siswa akan melihat nanti di sini nilainya berapa. Kita reload dulu. Nah, sudah dapat nilai 40/100 dan ada informasi tugas yang Anda kirim sama persis dengan yang terdapat pada situs ini. Hindari plagiat. Nah, tentu saja siswa harus setelah ditegur seperti ini, seharusnya akan timbul kesadaran, ternyata ketahuan bahwa ini mencontek. Meskipun jarak jauh Bapak Ibu, kita mengajar secara daring dalam situasi yang sulit di COVID-19, nilai-nilai pendidikan karakter tetap bisa kita tanamkan. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi pada seri tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.